Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li secara alami dapat merasakan bahwa pengejarnya mendekat sekali lagi, dan dia segera melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh burung raksasanya. Setiap bunga berukuran sekitar mangkuk, dan masing-masing berisi kumbang emas yang berkilauan. Ini adalah kumbang pemakan emas dewasa yang disimpan Han Li sebagai cadangan, dan dia telah melepaskan beberapa ribu di antaranya sekaligus. Bahkan dengan kemampuan regeneratif instan mereka, makhluk jahat merah masih dilahap oleh kumbang pemakan emas dalam rentang waktu hanya beberapa napas, tidak meninggalkan jejak apapun. Han Li menjerit panjang, dan semua kumbang terbang kembali ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengepakkan keempat sayapnya dan menghilang sebagai busur petir berwarna perak. Setelah beberapa gemuruh guntur lagi, busur petir perak melintas beberapa kali sebelum benar-benar menghilang ke kejauhan. Sekitar 10 menit kemudian, pelat batu giok dan balai batu keduanya tiba dan berhenti di udara. Sosok humanoid kemudian muncul di atas setiap harta karun. Salah satunya adalah seorang wanita ramping dan anggun, sementara yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah merah. Mereka adalah klon dari Yuan Cha dan Sue Guang. Yuan Cha benar-benar tanpa ekspresi, tetapi kemarahan di matanya jelas terlihat, sementara Sue Guang menunjukkan ekspresi kemarahan yang tak terkendali. Aku tidak berpikir bahwa bahkan pengawal kristal cahaya darahku tidak akan bisa menghentikannya sama sekali, sepertinya dia berniat untuk menunda pengejaran ini, Sue Guang meludah dengan gigi terkatup. Bukankah penjagamu itu seharusnya tidak bisa dihancurkan? Bagaimana mereka dibunuh oleh serangga roh itu? Yuan Cha mendengus dingin. Jangan bilang kamu tidak mengidentifikasi serangga roh apa itu. Pengawalku memang telah mengolah seni iblis tubuh darah, tapi tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan serangga roh itu, bentak Sue Guang. Tentu saja aku bisa mengidentifikasi serangga roh itu. Mungkin aku akan mewaspadai mereka jika ada lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas itu, tetapi jumlah sekecil itu tidak akan cukup untuk menimbulkan ancaman bagimu dan aku. Kita hanya bisa menjebaknya menggunakan harta karun atribut kayu atau batu, kata Yuan Cha. Aku memang memiliki sepasang harta dari atribut itu, tetapi dapatkah kamu yakin bahwa dia hanya memiliki serangga roh sebanyak itu? Bagaimana jika dia memiliki lebih dari 100.000 di lengan bajunya? Selain itu, kita tidak tahu berapa banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Bagaimana jika kita menyudutkannya dan dia menyerang untuk memberi kita kerusakan parah sebelum kita menjatuhkannya? Sue Guang berspekulasi. Kamu pikir dia memiliki lebih dari 100,00 kumbang pemakan emas? Kamu benar-benar memiliki imajinasi yang besar. Baiklah, katakanlah dia memang memiliki kumbang pemakan emas sebanyak itu, apakah menurutmu indera spiritualnya akan cukup kuat untuk mengendalikan? Bahkan jika tubuh kita yang sebenarnya ada, mengendalikan lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas akan langsung menguras indera spiritual kita. Yakinlah, mengendalikan beberapa ribu kumbang sekaligus kemungkinan besar sudah menjadi batasnya. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak dari mereka kumbang sekaligus, dia pasti sudah menggunakannya untuk melawan kita. Dia memang memiliki beberapa kemampuan kuat yang perlu kita waspadai, tetapi jangan bilang bahwa Anda berencana untuk menyerah sekarang. Jika demikian, maka saya hanya harus melanjutkan sendiri. Anda hanya perlu mengerahkan bawahan Anda untuk memotong semua rute potensial yang dapat dia ambil untuk kembali ke pemukiman manusia utama manapun. Yuan Cha terkekeh dingin. Ekspresi leluhur suci Sue Guang berubah sedikit sebelum dia menjawab, aku hanya mempertimbangkan skenario terburuk. Melihatmu begitu percaya diri, aku secara alami akan bersedia untuk melanjutkan juga. Han Li telah mengambil dua harta yang sangat penting darinya, jadi dia secara alami tidak mau menyerah dalam pengejaran ini.
Seperti yang kau tahu, aku adalah pemimpin pasukan ras suci kita di area ini, tapi aku tidak bisa mengerahkan semua pasukan di sini untuk memburu bocah manusia itu. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab, Sue Guang berkata. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Keluarkan, Yuan Cha mendesak. Hehe, apa yang aku katakan adalah karena kita tidak dapat menangkap kultivator manusia ini dalam waktu singkat, kamu dan aku harus membuat beberapa rencana jangka panjang. Mengapa kamu tidak meminta bala bantuan dari Liu Ji? Jika dia bisa mengerahkan beberapa bawahan elitnya untuk membantu kita, tidak mungkin bocah manusia itu bisa kabur. Dengan hubunganmu dengan Liu Ji, aku yakin ini tidak akan terlalu sulit, Sue Guang terkekeh. Yuan Cha mempertimbangkan proposal ini sejenak sebelum mengangguk setuju. Minta bala bantuan dari Liu Ji. Itu bukan ide yang buruk. Baiklah, aku bisa melakukan itu, tapi selama ini, kamu dan bawahanmu harus terus menekan bocah Han itu. Jangan biarkan dia istirahat, dan tentu saja jangan biarkan dia lolos. Yakinlah, rekan Taois Yuan Cha, aku pasti akan memotong semua rute potensial yang mengarah ke kota Deep Heaven dan pemukiman manusia besar lainnya. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan memiliki siapapun untuk dituju, Sue Guang meyakinkan. Itu yang terbaik. Sebelum kedatangan bala bantuan Liu Ji, kita harus terus mengikutinya dari kejauhan. Begitu kita benar-benar membuatnya lelah, kita akan dapat menangkapnya dengan mudah, kata Yuan Cha dengan suara dingin. Tentu saja, pada kenyataannya, dengan kekuatan kita, jika kita siap mengeluarkan biaya, kemungkinan besar kita sudah mengejarnya, kata Sue Guang sambil tersenyum. Baiklah, ayo lanjutkan, kalau begitu. Aku harus mengakui bahwa kecepatannya benar-benar luar biasa, jika kita menunda lebih lama lagi, dia akan keluar dari jangkauan indera kita, kata Yuan Cha sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tentu saja, aku sudah menyiapkan 7 kelompok lagi bawahanku di depan, dan mereka seharusnya bisa membuatnya lebih lelah lagi, jawab Sue Guang. Yuan Cha tidak menanggapi hal ini dan hanya kembali ke aula batunya sebagai bola cahaya putih. Adapun Sue Guang, dia membuat segel tangan dan menghilang ke piring batu giok sebagai awan ki hitam. Detik berikutnya, kedua harta raksasa berangkat mengejar Han Li sekali lagi. Sementara itu, Han Li berada sekitar 10.000 kilometer jauhnya, terbang di udara dengan ekspresi gelap. Setelah melarikan diri selama 2 bulan terakhir, rencana kedua leluhur suci secara alami menjadi sangat jelas baginya. Selama periode waktu ini, dia telah menghadapi setidaknya 40 kelompok musuh. Beberapa dari kelompok ini hanya terdiri dari makhluk iblis tingkat rendah, sementara yang lain termasuk pasukan paling elit, dan bahkan ada 2 kelompok yang memiliki Raja Iblis di antara barisannya. Dalam keadaan normal, ini secara alami tidak akan menjadi perhatiannya, tetapi dengan 2 leluhur suci yang mengejarnya, dia tidak berani terlibat dalam pertempuran yang panjang. Karena itu, dia terpaksa melepaskan kemampuan yang kuat untuk membasmi musuhnya secepat mungkin, tetapi melakukan hal itu secara alami sangat membebani kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Jika bukan karena dia memiliki banyak pil regeneratif, dia pasti sudah pingsan. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang mengerikan. Setelah pertempuran sengit yang telah dia alami, cadangan kekuatan sihirnya telah berkurang dari setengahnya, dan setelah dipaksa untuk melepaskan semua kumbang pemakan emas dewasa itu, indera spiritualnya juga telah sangat terkuras. Satu-satunya lapisan perak dalam situasi ini adalah bahwa kedua leluhur suci tampaknya telah diintimidasi oleh kekuatan yang dia perlihatkan, dan mereka hanya berani mengerahkan pasukan untuk mencoba menghentikannya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir diserang oleh 2 leluhur suci untuk saat ini, tetapi dia jelas tidak bisa mempertahankan ini lebih lama lagi. Jika mereka tahu dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya,
dan mengerahkan sejumlah besar makhluk jahat untuk mengelilinginya, maka dia sama saja sudah mati. Han Li tidak akan menunggu hal seperti ini terjadi. Dia telah menggunakan semua jenis metode untuk mencoba dan melepaskan pengejarnya, tetapi kedua leluhur suci masih bisa mengejarnya. Dia telah mencoba berbagai macam taktik, tetapi paling banyak, dia hanya mampu menyingkirkan dua leluhur suci kurang dari setengah hari sebelum mereka menyusul lagi. Dengan demikian, Han Li berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Jika hanya ada satu leluhur suci yang mengejarnya, maka mungkin dia bisa lolos dengan memanfaatkan momen. Namun, dengan dua yang saling melengkapi, tidak mungkin dia bisa bergantung pada hal seperti itu. Saat dia mendekati kota Deep Heaven, jumlah musuh yang dia temui jelas mulai meningkat. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Para pengejarnya jelas memanfaatkan niatnya untuk kembali ke kota Deep Heaven, dan kemungkinan besar telah membentuk pasukan iblis yang besar untuk menghentikannya di sepanjang jalan. Jika dia terus maju secara membabi buta, maka dia akan kehabisan kekuatan sihir dan terbunuh sebelum bisa mencapai kota Deep Heaven. Dia harus melarikan diri ke arah lain. Pasti akan ada makhluk jahat yang mencoba menghalanginya ke arah lain juga, tetapi perlawanan yang dia temui kemungkinan besar akan berkurang secara besar. Namun, dia tidak bisa membuat niatnya terlalu jelas. Dia harus bisa menyingkirkan pengejarnya untuk saat ini dan memberi celah untuk istirahat. Setelah mengambil keputusan, Han Li segera mulai memikirkan sebuah rencana. Mungkin sifat mengerikan dari situasi ini memberi Han Li rasa urgensi yang lebih besar, tetapi dia dengan cepat dapat memikirkan sebuah rencana. Di dalam pelat batu giok, 3 klon Sue Guang berdiri di depan dinding kristal. 2 dari klon sudah memejamkan mata, sepertinya sedang beristirahat, sementara yang ketiga menatap gambar di dinding dengan saksama. Tiba-tiba, teriakan kejutan keluar dari mulut klon ketiga, dan 2 klon lainnya segera membuka mata mereka. Gambar di dinding kristal menggambarkan Han Li dalam wujud Kun Peng, dan dia tiba-tiba kembali ke wujud manusia, lalu berhenti sebelum membuat segel tangan. Tubuhnya sedikit kabur, dan dia memanifestasikan 8 sosok yang identik. Han Li kemudian semua melarikan diri ke arah yang berbeda sekaligus. Apakah dia pikir trik kecil yang menyedihkan seperti itu akan berhasil padaku? Salah satu klon mendengus dingin sebelum membuat segel tangan, dan proyeksi iblis raksasa muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya abu-abu. Proyeksi jahat memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan beberapa tentakel besar di punggungnya. Itu mengeluarkan geraman yang mengancam sebelum mata vertikal raksasa tiba-tiba muncul di dadanya di tengah kilatan cahaya merah. Mata itu mengambil hampir setengah dari seluruh area dadanya, dan itu bersinar dengan cahaya hijau. Klon mengeluarkan teriakan keras, dan semburan cahaya hijau meletus dari mata raksasa sebelum menghilang ke dinding kristal. Detik berikutnya, klon menutup matanya, dan cahaya biru mulai berkedip tanpa henti di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara percaya diri, ada 2 tubuh nyata dan 6 proyeksi. Salah satunya pasti tiruan, dan bergerak ke arah yang berbeda dari tubuh aslinya. Sepertinya dia menyadari niat kita dan mencoba melepaskan kita lagi. Percepat, jangan biarkan dia kabur, klon lain berkata. Tentu saja, namun, saat klon lain hendak mengatakan sesuatu lebih lanjut, cahaya spiritual tiba-tiba muncul dari layar kristal, dan gambar itu berubah menjadi salah satu Yuan Cha yang duduk di kursi batunya. Ada 2 tubuh yang sebenarnya, kita akan mengambil masing-masing. Jika salah satu dari kita menemukan tubuh aslinya, segera beritahu yang lain, Yuan Cha menginstruksikan setelah gambarnya muncul. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, salah satu klon Sue Guang segera setuju. Yuan Cha mengangguk sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan gambar di dinding kristal itu langsung memudar. Hampir pada saat yang sama,
Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari aula batu dalam hiruk-pikuk sebelum membentuk formasi teleportasi raksasa di bawah. Aula batu berputar di tengah formasi sebelum menghilang dalam sekejap. "Ayo pergi," kata salah satu klon Sue Guang. Ketiga klon kemudian membuat segel tangan secara serempak, dan cahaya merah terang terpancar dari tubuhnya. Detik berikutnya, pelat giok raksasa melepaskan semburan cahaya putih yang menyilaukan, dan kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sementara itu, semua Hanli melarikan diri ke arah yang berbeda, menghilang ke kejauhan. Beberapa ratus ribu kilometer jauhnya, ada pasukan yang terdiri dari lebih dari 1.000 makhluk iblis elit yang bersembunyi untuk persiapan penyergapan. Beberapa saat kemudian, tentara menerima perintah, dan mereka segera berpencar menjadi 2 sebelum bergegas pergi ke 2 arah yang berbeda. Adapun tempat Hanli berada beberapa saat yang lalu, tidak ada makhluk jahat yang tertarik lebih jauh padanya. Sekitar 10 menit kemudian, bola cahaya ungu tiba-tiba muncul dari balik batu biru yang tampak biasa di tanah di bawah, dan sesosok humanoid perak tiba-tiba muncul. Itu adalah Hanli yang lain. Hanli ini tidak mengeluarkan aura apapun, dan begitu dia muncul, dia menutup matanya sebelum melepaskan indera spiritualnya. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada penguasa jahat dalam radius beberapa ribu kilometer, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera membalikkan tangan untuk menghasilkan benda seperti kulit tipis, yang dia lemparkan ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi serigala abu-abu raksasa, dan dia melesat langsung menuju Deep Heaven lagi sebagai seberkas cahaya abu-abu redup. Sementara itu, Hanli lainnya terbang di udara di atas hutan lebat sebagai seberkas cahaya biru. Sebuah aula batu mengejarnya hanya sekitar beberapa kilometer jauhnya. Sebuah gunung besar yang tingginya lebih dari 100.000 kaki tiba-tiba muncul di bidang pandang Hanli. Gunung itu sangat rimbun dan indah, dan mata Hanli langsung berbinar saat dia terbang langsung menuju gunung. Setelah hanya beberapa kedipan, dia tiba-tiba menghilang pada titik tertentu di tengah gunung. Tidak lama kemudian, aula batu muncul di atas puncak gunung, lalu melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda untuk segera mewujudkan formasi cahaya 5 warna raksasa. Formasi mengeluarkan suara mendengung samar setelah muncul, dan bola raksasa cahaya 5 warna dengan diameter beberapa ratus kaki muncul di tengahnya. Sebuah harum dingin terdengar dari dalam istana batu, dan bola cahaya raksasa segera melepaskan diri dari formasi cahaya sebelum turun menuju titik tertinggi di puncak gunung. Cahaya spiritual 5 warna menyala dengan hebat, dan dalam sekejap bola cahaya bersentuhan dengan puncak gunung, ia menghilang ke dalam gunung tanpa suara, hanya menyisakan lubang hitam raksasa di tanah. Tidak hanya lubangnya sangat besar dengan radius lebih dari 1.000 kaki, ujungnya benar-benar hitam dan sangat halus, dan aura panas memancar dari dalamnya. Setelah rentang beberapa napas saja, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari dalam perut gunung, dan bumi bergetar hebat. Pilar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya kemudian meletus dari permukaan gunung, membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Gunung itu bergoyang hebat sesaat sebelum runtuh menjadi tumpukan puing-puing besar dengan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Di tengah reruntuhan terdapat kawah raksasa sedalam beberapa ratus kaki dengan luas lebih dari 10 hektar. Bagian tengah kawah kosong dari semua materi. Setelah itu, lebih dari 100 pilar cahaya tebal meletus dari formasi cahaya di atas, lalu menembus reruntuhan di bawah. Serangkaian dentuman keras terdengar dari bawah tanah, tapi tidak ada yang salah. Baru pada saat itulah aula batu secara bertahap turun dari atas, hanya berhenti setelah berada beberapa ribu kaki di atas puing-puing. Cahaya putih melintas di udara di atas aula batu, dan Yuan Cha muncul dengan ekspresi sedikit bingung saat dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan. Bocah Han itu baru saja melarikan diri ke gunung ini,
jadi tidak mungkin dia bisa lolos dari jangkauan seranganku. Namun, sepertinya itu hanya tiruannya, mengingat aku bisa membunuhnya begitu dengan mudah, tetapi bahkan jika itu hanya tiruan, itu seharusnya meninggalkan beberapa sisa. Mungkinkah itu kebetulan berada di epicentrum serangan, dan tubuhnya hancur total? Yuan Cha bergumam. Setelah jeda singkat untuk kontemplasi, dia memejamkan mata sambil menunjuk jarinya ke glabelanya. Semburan indera spiritual yang sangat besar segera meletus sebelum menyebar ke segala arah sebelum menjelajahi setiap inci puing dengan cermat, tetapi semuanya sia-sia. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Ekspresi Yuan Cha sedikit mereda saat dia membuka kembali matanya. Tepat pada saat ini, jenis fluktuasi yang aneh terpancar dari tubuhnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan cermin kuno. Cermin berputar di udara di atas kepalanya sebelum melayang di depannya, dan beberapa saat kemudian, gambar Sue Guang muncul di permukaannya. Rekan Taois Yuan Cha, kamu tidak perlu melanjutkan pengejaranmu, kamu kemungkinan besar mengejar klon. Yang aku kejar telah membunuh sebagian besar pasukan yang kukirim untuk menghalanginya, dan dia menunjukkan penampilan yang luar biasa. Aku yakin ini adalah tubuh aslinya. Aku telah berhasil menjebaknya di tempat tertentu dengan pelat pencakupku, tapi dia melepaskan semacam teknik penyembunyian, dan aku tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Kita bertiga harus fokus untuk mengendalikan lempeng yang mencakup semua untuk menutup area sekitarnya, jadi kamu harus membantu kami melacaknya, kata klon Sue Guang dengan serius. Sisa-sisa kecurigaan Yuan Cha terhapus setelah mendengar ini, dan dia menjawab, begitu, itu menegaskannya, kalau begitu, aku sudah mengurus yang aku kejar, dan itu memang terlihat terlalu lemah untuk menjadi tubuh yang sebenarnya. Aku akan segera mendatangimu, pastikan kamu tidak membiarkannya melarikan diri. Dia kemudian segera menyimpan cerminnya sebelum terbang ke atas sebagai seberkas cahaya putih. Setelah hanya beberapa kedipan, dia kembali ke aula batunya dan pergi. 4 jam kemudian, lapisan lampu hijau tiba-tiba melintas di atas batang kayu mati yang tampak biasa yang terletak di sudut tertentu dari puing-puing. Batang kayu itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda berkulit hijau yang penampilannya identik dengan Han Li, itu adalah tubuh roh Han Li. Begitu tubuh roh muncul, ia segera meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan bola lampu hijau muncul, di dalamnya ada seorang gadis kecil yang menggemaskan. Wajah gadis kecil itu agak pucat, dan dia duduk dengan kaki bersilang di udara di atas tubuh roh. Setelah beberapa lama, sedikit warna akhirnya kembali ke pipinya. Dia mengalihkan pandangannya ke kawah besar di dekatnya dengan sedikit rasa takut yang tersisa di matanya, dan bergumam, guru benar, tubuh roh benar-benar mampu menyembunyikan dirinya dengan sempurna di lingkungan alami. Saya telah menyelesaikan misi saya, sekarang, saatnya bersembunyi di suatu tempat, lalu mencari cara untuk bertemu kembali dengan guru nanti. Saya harap guru dapat bertahan dari cobaan ini. Setelah itu, dia menghilang ke dalam tubuh roh lagi sebagai bola lampu hijau. Detik berikutnya, tubuh roh membuka kembali matanya, lalu memutuskan arah tertentu sebelum terbang menjauh. Di tempat lain, ada lebih dari 100 elit jahat melayang di udara di sekitar piring batu giok raksasa. Mereka berada di atas sebuah lembah, dan melihat ke bawah dengan pandangan serius di mata.